Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar pada hari ini? Sekiranya semuanya dalam keadaan sehat. Mari bersama kita berhimpun kembali dalam ibadah keluarga pada saat ini. Dengan penuh syukur dan sukacita, kita bersama-sama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Mari kita bersama menghadap Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bisinanmu menyerah. Limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama kita mendengarkan sabda pembimbing kita dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 16, 1 sampai 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 227. Kita pujikan ayat 1 dan 2, umat-Mu bersembah sujud. Menghadap singgah sanamu, ya
Mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dulu, saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kami datang kepadamu dalam ibadah keluarga yang sungguh menjadi kesempatan baik dan berharga bagi kami untuk terus dapat memperoleh kekuatan dan keteguhan dalam iman kami dan menuntun kami untuk dapat menyatakan setiap hari apa yang perlu untuk kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami menyadari akan kelemahan kami untuk menangkap dan mengerti apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu, berkatilah kami semua dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap pesan sabda-Mu pada saat ini akan memberikan pengertian untuk kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami serahkan ke hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan sabda firman-Mu yang menjadi pesan bagi kami semua untuk kehidupan kami semakin hari semakin menjadi berkat. Berkatilah dalam tuntunan Roh Kudus yang memampukan untuk hamba-Mu menguraikan setiap kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Engkau mau. Apa kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita persiapkan bacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 17. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian juga nanti sesudah pembacaan firman Tuhan, kita akan selingi dulu dengan nyanyian Kidung Jemaat 280. Kita persiapkan dulu bacaan kita, Keluaran 17, 1 sampai 7. Saya bacakan cepat demikian, bacaan firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Haruslah bangsa itu akan air di sana. Saya ulangi, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 280, saudara. Kita pujikan bait pertama sampai bait yang ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal.
Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita larut dalam perenungan firman Tuhan sejenak. Malam hari ini saya berikan tema kurang percaya membawa celaka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang sulit mudah sekali untuk sebagian orang itu bersungut-sungut. Benarkah demikian, saudara-saudara? Pernahkah kita bersungut-sungut, saudara bersungut-sungut? Ya, mungkin pernah, atau mungkin bahkan sering. Nah, saudara, bersungut-sungut bagi sebagian orang itu karena mereka diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Lebih-lebih ketika di dalam situasi tertekan, maka ia akan mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan hati nuraninya, ya. Jadi misalnya saja seseorang dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian sepihak misalnya, maka orang akan merasa tertekan dan mereka akan bersungut-sungut dan terpaksa melakukannya. Atau mungkin dalam contoh-contoh konkret dalam kehidupan nyata, ketika kita sehari-hari, ya, kita merasa belum waktunya bangun, kemudian kita dibangunkan. Kita mungkin juga akan kesal dan bersungut-sungut. Atau juga dalam contoh-contoh yang lain. Nah, demikian pula, saudara, saat terjadi musibah yang membawa korban, seakan-akan tidak bisa kita atau seseorang menerima keadaannya, menerima kondisinya. Sehingga ketika orang-orang yang mengalaminya, maka rasa-rasanya mereka bersungut-sungut, berkeluh kesah, bahkan sampai mereka merasa diri bahwa Tuhan itu tidak atau kurang mendengar dengan apa yang pernah kita ungkapkan dalam doa. Ya, pada saat sakit, pada saat ada musibah, pada saat ada bencana, ada pergumulan, dan kita sudah berdoa, seolah-olah rasanya Tuhan tidak mendengar atau kurang mendengar doa-doa kita, kalau belum ada jawaban atau pertolongan. Dan akhirnya, saudara, ketika situasi perasaan hati kita seperti itu, seseorang dapat mengarahkan apa yang menjadi perasaan hatinya itu dalam pertanyaan tentang karya Tuhan dan keadilannya. Mereka bertanya tentang keadilan Tuhan. Apakah Tuhan itu masih menyertai dia atau tidak? Atau merasa Tuhan tidak adil, ya, Tuhan tidak mendengar doa saya, dan seterusnya. Dan itu mungkin seringkali juga dialami oleh sebagian orang. Seperti dalam sebuah contoh, saudara, cerita seperti ini. Ada seorang petani yang sedang duduk di bawah pohon kenari. Ya, kita tahu, saudara, pohon kenari adalah salah satu pohon yang cukup besar. Ya.
Seorang petani ini sambil memandangi tanaman yang sudah dia tanam, dia berpikir, betapa tidak adilnya Tuhan. Mengapa meletakkan buah labu yang berat itu dan besar pada tanaman yang rapuh, yang merambat, yang kecil, yang tidak mempunyai kekuatan untuk menahan berat buahnya. Ya, dia berpikir, mempertanyakan tentang mengapa Tuhan tidak adil memberikan buah labu yang besar itu pada tanaman yang kecil, yang menjalar, yang tidak terlalu kuat. Nah, tetapi dia melihat juga pohon kenari di mana dia berteduh. Buahnya kecil, tetapi pohonnya begitu besar. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat dia sedang melihat, berpikir tentang sesuatu yang nampak janggal dalam pemikirannya, dia kemudian tidak diduga ada sebiji kenari yang jatuh dari pohonnya, persis mengenai kepalanya. Bagaimana kira-kira suaranya Bapak Ibu Saudara, anak-anakku? Kelotak. Ya. Dan seorang petani ini seketika berteriak, aduh, ya, ternyata sakit juga ketika tertimpa buah kenari, kejatuhan buah kenari. Nah, ketika kemudian dia berpikir, dia kaget, dia merasa kesakitan, dia kemudian tertawa sendiri. Bagaimana seandainya buah kenari ini besarnya sebesar biji labu? Apa yang terjadi? Ya, itu hanya contoh sederhana, saudara ya, tentang apa yang menjadi keluh kesah kita, sungut-sungut kita ketika mencoba untuk mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita saat ini menunjukkan kepada kita tentang kesulitan Musa saat bersama-sama dengan bangsa Israel. Ya. Apa yang dialami oleh Musa yang pada saat itu menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mendampingi umat pilihan Tuhan ini melewati padang gurun, saat yang panjang untuk mereka bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang ada di padang gurun. Saudaraku, kesulitan yang dialami oleh Musa bukan saat berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi saat ia merasakan orang-orang Israel yang pada saat itu susah, ya, agak sulit untuk diarahkan, untuk dibimbing, karena mereka kurang mempercayai akan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selama itu telah mereka terima, mereka rasakan. Nah, demikian pula saat mereka tidak mau menerima kenyataan pahit dengan berharap, bahkan mempertanyakan Tuhan dan kurang percaya kepada Tuhan. Meskipun mereka telah menerima banyak pertolongan di tengah-tengah kemustahilan, ketidakmungkinan yang pada saat itu mereka dapati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tahu ada seorang murid yang tidak lekas percaya saat Tuhan Yesus telah bangkit. Siapa anak-anak? Masih ingat? Dia adalah Didimus. Dia adalah Thomas, salah seorang murid Tuhan Yesus. Dan juga mungkin kita tidak ingin seperti Thomas, juga tidak ingin seperti orang Israel yang menghendaki sebuah bukti untuk karya dan penyertaan Tuhan, untuk karya Tuhan yang besar, menghendaki kalau belum melihat maka tidak akan percaya. Itulah keberadaan manusia. Sebagian mereka tidak mudah untuk percaya dan menghendaki bukti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga kurang bisa melihat cukup banyak bukti karya Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, pada saat kita diberikan kondisi yang sehat, badan sehat, kita bisa bernafas,
kita mempunyai keluarga yang baik-baik saja, kita dapat makan dan lain sebagainya. Kita dapat pergi kemana-mana. Dan memang kecenderungan hati manusia untuk melakukan apa yang dilarang itu begitu besar. Di dalam Alkitab juga seringkali ditunjukkan, ya, jangan membenci, kasihlah, ya. Tetapi yang terjadi adalah justru malah membenci, ya. Jangan membuang sampah sembarangan, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus di tempat sampah, malah buang sampah di sini dan seterusnya. Jangan, sewu ya, mohon maaf, jangan buang air kecil di sembarang tempat, ya. Malah kencing di mana-mana mungkin, ya. Kalau kita juga kurang percaya, jangan duduk di sini karena baru dicat, kita malah mencoba untuk duduk dan seterusnya. Ya. Karena kurang percaya, maka manusia mudah berkata, ya, tunjukkan padaku mana buktinya supaya saya dapat percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap Musa yang menyerahkan sebuah kesulitannya, sikap Musa yang menyerahkan kesulitannya kepada Allah adalah langkah yang sangat bijaksana. Sehingga meyakinkan dirinya untuk diteguhkan dan menjawab ketidakpercayaan umat yang pada saat itu sungguh sangat sulit untuk percaya. Oleh karena itu, saudara, kita dapat belajar, sikap kurang percaya adalah ungkapan yang sesungguhnya menaruh iman yang setengah-setengah. Sikap kurang percaya adalah ungkapan setengah hati untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada karya Allah yang besar. Oleh karena itu berakibat, ya, yang akan terjadi. Yang pertama adalah penyangkalan, ya, penyangkalan akan karya Allah, ya. Seringkali ungkapan-ungkapan yang menyangkal, apakah betul atau tidak, ya. Ketika kita sudah berdoa, kemudian belum diberikan kesembuhan, mungkin kita juga berpikir Tuhan masih menyertai, mendengarkan doa kita atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kurang percaya menimbulkan sungut-sungut atau keluh kesah, ngerundel di dalam hati. Ya, seringkali kemudian bergumam di dalam hati, mempertanyakan tentang apa yang selama ini diteguhkan, dihimbaukan, diterima dari setiap pesan sabda Tuhan yang telah menyertai hal-hal kecil yang telah Tuhan lakukan sepanjang hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, ya, marilah kita belajar bersikap bijaksana, bahwa saat pergumulan datang dan kesulitan-kesulitan hidup menghampiri kita, jangan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, agar kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat kita menjadi celaka. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kurang percaya, rasa kurang percaya itu membawa kepada celaka, membawa kesulitan yang lebih jauh, akan lebih besar kita dapati. Lebih bijak kita bersikap menjadi orang-orang yang selalu membangun kedekatan dengan Tuhan. Mari kita tumbuhkan sekali lagi, mari kita tumbuhkan terus rasa percaya di dalam hati kita, dan kita teguhkan iman kita setiap hari, bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita apapun bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Seperti bangsa Israel yang pada akhirnya menerima pertolongan Tuhan. Mengawali seluruh pertolongan Tuhan itu adalah ketidakpercayaan. Tetapi mereka kemudian ditanting, ya, diberikan satu kesempatan kepada mereka. Bahkan di antara mereka juga ada banyak yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya. Melalui kepemimpinan Musa, mereka dibimbing, diarahkan untuk menjadi umat yang selalu dapat percaya kepada Allah di tengah-tengah kesulitan mereka, dan Tuhan menolong mereka. Selamat malam, demikian firman Tuhan, saudara, dan biarlah
Tuhan yang memampukan kita untuk dapat menumbuhkan rasa percaya kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyiapkan diri kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan menghimpun persembahan. Mari kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 393. Kidung Jemaat 393. Sambil kita mendengarkan dasar firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-16. Demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita menghimpun persembahan, saudara, dalam iringan pujian 393, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan yang telah kita himpun, saudara, sambil kita sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di tengah-tengah ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami telah menerima pesan sabda-Mu yang memberikan nasihat kepada kami untuk tidak mudah bersungut-sungut, karena Engkau tetap membersamai kehidupan kami, dan kami terus mampu menumbuhkan iman percaya kami. Setiap pertolongan Tuhan memampukan kami untuk keluar dari setiap pergumulan kami. Perkenankanlah pada saat ini pula, ya Tuhan, kami memohon berkat dan penyertaan-Mu untuk setiap kegiatan gerejawi yang kami lakukan, yang menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman kami semakin teguh. Berkatilah kegiatan ibadah kami mulai dari anak-anak sampai dewasa, dan juga seluruh pelayan-pelayan di jemaat, anggota majelis, komisi, badan pembantu, pamongan anak remaja, guru katekisasi, dan setiap pribadi yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan untuk kami dengan penuh kesetiaan melakukannya. Tuhan kiranya tetap beserta. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau tahu setiap keluhan dan setiap keluh kesah mereka. Tuhan kiranya mereka mampu terus melihat campur tangan-Mu yang begitu besar dan tidak pernah meninggalkan mereka
sedetik pun, supaya mereka senantiasa tetap kuat dan tetap sanggup menghadapi setiap situasi yang sulit dalam keadaan sakit mereka. Ya Tuhan, pertolongan Tuhan sendiri yang memampukan mereka untuk tetap dapat bersyukur. Bapa, kami juga teringat untuk pergumulan anak-anak kami dalam studi mereka, di dalam mencari peluang bekerja, dalam mencari pasangan hidup. Tuhan juga tetap menyertai. Bapa, kami serahkan pula bangsa dan negara kami dengan segala upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sertailah jajaran pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah teristimewa, di mana kami berdomisili. Di situ biarlah kami dapat merasakan kesejahteraan pemimpin wilayah kami, supaya terus dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bapak, terima kasih. Kami serahkan pula persembahan sebagai tanda syukur yang telah kami terima berkat Tuhan mencukupkan atas kami. Sucikanlah ya Tuhan persembahan kami ini, agar menjadi sarana bagi kami untuk dapat ambil bagian untuk nama-Mu dipermuliakan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di jemaat. Bapak, terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Sertailah kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya, sampai kami nanti mengakhiri dalam istirahat malam kami. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami dengan penuh percaya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 416, bait yang pertama saja, Tersembunyi Ujung Jalan. Saudaraku, mari kita undur dari ibadah keluarga malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku, ibadah keluarga sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.